Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu ya. Mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Sebelum memulai, kamu berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pembelajaran 1 dan 2. Indahnya kebersamaan dalam keberagaman. Indonesia kaya akan cerita rakyat. Setiap daerah mempunyai cerita rakyat. Mari bersama-sama kita melihat beberapa cerita rakyat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada cerita Malin Kundang. Cerita ini berasal dari Sumatera Barat. Cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Awal mula, Malin Kundang orang yang memiliki sifat baik. Namun, karena harta kekayaan, Malin Kundang menjadi sombong dan angkuh, serta melupakan janjinya kepada ibunya. Hingga pada akhirnya ibunya marah karena tak sanggup menahan sikap Malin Kundang tersebut. Ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang adalah kita harus menghormati orang tua. Berikutnya ada cerita bawang merah dan bawang putih yang berasal dari Riau. Kisah ini bercerita mengenai dua orang gadis kakak beradik yang memiliki sifat yang sangat berbeda, serta mengenai seorang ibu tiri yang tidak adil dan pilih kasih. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita bawang merah dan bawang putih adalah kita harus bersikap baik dan menyayangi saudara kita. Berikutnya ada cerita Roro Jonggrang yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Cerita ini mengisahkan cinta seorang pangeran kepada seorang putri yang berakhir dengan dikutuknya sang putri akibat tipu muslihat yang dilakukannya. Cerita Roro Jonggrang dapat kita ambil pesannya, yaitu kita tidak boleh berbohong dan harus menepati janji. Ada yang tahu tidak bangunan apa yang terbentuk dari cerita Roro Jonggrang? Ya, bangunan Candi Prambanan. Pasti ada dari kalian yang sudah pernah ke sana ya. Selanjutnya ada cerita asal mula Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Bercerita tentang seorang petani yang bernama Pak Toba yang mengingkari janjinya kepada istrinya, hingga terjadi malapetaka. Malapetaka itu berupa hujan yang deras hingga menggenangi seluruh desa dan menjadi danau yang disebut Danau Toba. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita harus menepati janji yang sudah kita ucapkan. Berikutnya ada cerita Keong Mas yang berasal dari Jawa Timur. Keong Mas adalah perwujudan dari seorang putri yang disihir karena kakaknya iri terhadap Keong Mas yang bernasib beruntung. Keong Mas akhirnya dibuang ke sawah dan ditemukan oleh seorang nenek tua. Keong Mas pun sering membantu neneknya untuk membuat makanan. Tahun demi tahun berlalu, Keong Mas menjadi sosok gadis cantik. Ia bertemu dengan seorang pangeran, yaitu tunangannya. Awalnya, pangeran ragu
terhadap Keong Mas. Namun, hari demi hari rasa sayang pun tumbuh. Dan akhirnya Keong Mas menikah dengan pangeran tersebut. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita Keong Mas adalah kita tidak boleh iri hati terhadap seseorang. Energi yang dihasilkan dari bunyi disebut energi bunyi. Mengukur kekuatan bunyi dengan satuan desibel. Bunyi dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber bunyi. Sudah tahu ya kamu apa arti sumber bunyi dan dari mana dapatnya sumber bunyi? Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Jika benda itu tidak bergetar, maka tidak akan menghasilkan bunyi. Coba letakkan jarimu di tenggorokan, lalu kamu bicara. Apa yang terjadi? Kamu akan merasa getaran dari pita suara. Pernahkah kalian mendengar suara gitar? Pasti kalian pernah ya? Gitar dapat berbunyi dari senar atau dawai yang bergetar. Begitu juga dengan suara gong yang berbunyi karena ada getaran saat dipukul. Mari kita lihat beberapa alat musik yang dimainkan secara berkelompok. Di sebelah kiri ada angklung dan di sebelah kanan ada gamelan. Mereka harus dimainkan secara berkelompok. Kalau tidak berkelompok, dia tidak akan menghasilkan suara yang indah. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Apa yang kamu lihat dari anak-anak tersebut? Mereka sedang melakukan percobaan ya. Kegiatan percobaan tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama. Kerjasama dilakukan tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, bentuk rambut. Coba kamu lihat di dalam gambar. Ada yang berbadan lurus, ada yang berbadan gemuk. Ada rambut panjang, ada yang rambut pendek. Ada yang rambut lurus, ada yang rambut ikal. Semuanya itu perbedaan. Namun, mereka saling bekerja sama. Semua bersemangat untuk bekerja sama. Mereka saling menghormati. Tidak ada yang saling mementingkan diri sendiri. Kerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Berikut sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama. Yang pertama, sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, saling membantu antar sesama. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Selain sikap-sikap yang dapat mendukung kerjasama, ada pula sikap yang tidak mendukung kerjasama. Contohnya, sikap mementingkan diri sendiri. Yang kedua, tidak menghormati dan menghargai. Yang ketiga, tidak mau membantu atau menolong. Mari kita lihat bersama-sama dan membaca bersama bacaan di bawah ini. 7 wilayah rukun warga di Kelurahan Krendang, Tambora, Jakarta Barat memiliki gang kebanggaan. Gang kebanggaan dibangun untuk menyalurkan kreativitas warga dan penataan lingkungan. Lurah Krendang, Andre Rafnik, mengatakan Gang Kebanggaan merupakan program penataan lingkungan di pemukiman padat penduduk. Gang Kebanggaan merupakan salah satu ajang bagi warga guna menyalurkan kreativitas dalam penataan lingkungan tempat tinggal mereka. Ia mengungkapkan, Gang Kebanggaan
lahir dari aspirasi warga yang bertujuan agar anak-anak di Kelurahan Kerendang, khususnya yang tinggal di lingkungan padat, merasa bahagia. Kreativitas warga ditampilkan dengan berbagai warna, gambar atau tokoh kartun anak-anak, serta dihiasi berbagai tanaman. Sehingga di pemukiman warga yang berada di gang sempit itu tertata rapi dan dapat menghibur anak-anak, ungkapnya. Dia menjelaskan, Gang Kebanggaan dibangun menggunakan dana swadaya masyarakat. Warga pun secara rutin membersihkan saluran dan rumah yang berada di gang sepanjang Gang Kebanggaan, tambah dia. Andre berharap tingkat kesadaran warga Kerendang bukan sekedar menciptakan, tetapi memelihara sehingga gang yang telah ditata dan dihias menjadi kebanggaan bersama. Di sini ada unsur-unsur bacaan. Yang pertama, ada unsur keberagaman. Yang kedua, ada unsur kreativitas. Yang ketiga, ada unsur kebersamaan. Yang mana itu unsur keberagaman? Mari kita lihat. Yang di garis bawah berwarna merah. Yang pertama unsur keberagaman, yaitu Gang Kebanggaan merupakan salah satu ajang bagi warga guna menyalurkan kreativitas dalam penataan lingkungan. Mengapa beragam? Karena warganya memiliki banyak kreativitas untuk penataan lingkungan. Berikutnya ada unsur bacaan kreativitas yang digaris berwarna biru. Kreativitas warga ditampilkan dengan berbagai warna, gambar atau tokoh kartun anak-anak, serta dihiasi berbagai tanaman. Berikutnya unsur bacaan yang berupa kebersamaan yang digaris bawahi berwarna kuning. Warga pun secara rutin membersihkan saluran dan rumah yang berada di sepanjang Gang Kebanggaan. Berikut semuanya itu merupakan unsur-unsur bacaan. Kerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat, contohnya, yang pertama, hidup rukun. Hidup rukun dengan masyarakat harus dijaga dengan baik agar terwujud kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman. Setiap hari kita bertemu dan bergaul dengan tetangga. Dengan tetangga, kita harus menjalin hubungan yang baik dan saling bekerja sama. Yang kedua, tolong-menolong. Menolong orang lain merupakan perbuatan mulia. Menolong orang lain harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Kita dapat menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita, yaitu dapat berupa harta. Contohnya apa kalau harta? Uang, makanan, pakaian, obat-obatan. Berikutnya dapat berupa tenaga. Kalau tenaga ini, kalian harus menjadi relawan untuk membantu korban-korban bencana alam atau kecelakaan. Berikutnya, gotong royong. Kebiasaan gotong royong masih sering dilakukan masyarakat di pedesaan. Gotong royong merupakan tradisi luhur bangsa Indonesia dan dilakukan sejak zaman nenek moyang. Dengan gotong royong, pekerjaan akan menjadi ringan. Berikutnya ada ronda malam atau siskamling. Ronda malam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang di mana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya pada siang atau malam hari dengan waktu tertentu.
Siskamling ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah keluarga. Dengan ronda malam, maka lingkungan akan menjadi aman. Demikian ya pelajaran dari Mister. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.